Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Benarkah kita semua sudah hidup? Kalau kita hidup, pasti kita sudah tahu hidup. Kalau kita sudah tahu hidup, pasti kenal dan pernah bertemu dengan hidup. Apakah itu hidup? Dan siapakah itu hidup? Bahasa ini akan sulit dimengerti oleh orang yang belum sadar. Bahasa ini bisa dimengerti oleh orang-orang yang sudah sadar, oleh orang-orang yang sudah tersentuh oleh rasa sadar. Tapi bukan berarti sudah merasa sadar, tapi orang yang sudah tersentuh oleh rasa sadar. Jangan-jangan kita hidup ini masih merasa bahwa aku sudah hidup. Buktinya, aku bisa bergerak, bisa ke sana dan ke sini. Bukankah ini karena hidup? Benar. Karena kita bergerak, karena ada hidup. Tapi apakah hidup seperti itu? Sekedar seperti itu? Bagi saya tidak. Dalam sudut pandang saya, belum tentu sesederhana itu. Karena ketika kita bicara tentang hidup, kita harus mengenal yang hidup. Ketika kita mengenal yang hidup, kita akan menyatukan yang hidup ke dalam hidup dan menjadi hidup. Panjenengan bingung? Tidak perlu bingung. Karena ini bahasa hidup. Karena ketika kita bicara tentang hidup, kita harus tahu, kita harus mengerti di mana tempatnya hidup. Bagaimana kita akan mengatakan aku hidup, sementara tempatnya hidup saja kita tidak tahu, atau kita belum tahu. Memang dalam hal ini begitu banyak sudut pandang tentang ini. Tapi ini tentang sudut pandang saya. Dan ini kata saya. Dan kata saya ini tidak harus menjadi kata orang lain. Karena mungkin dalam bahasa
dalam sudut pandang bisa saja berbeda, tapi pada intinya akan menuju kepada satu titik yang sama. Dalam sudut pandang saya, hidup itu adalah ruangan kosong. Kenapa bisa saya katakan bahwa hidup itu adalah ruangan kosong? Karena itulah tempat untuk hidup yang sekarang belum jadi hidup, masih jadi yang hidup. Kenapa masih jadi yang hidup? Belum menjadi hidup. Karena masih terpisah. Kok bisa begitu? Kenapa tidak? Bukankah bahasanya masih kita? Ketika bicara kita, bukankah kita itu lebih dari satu? Berarti kalau lebih dari satu, benar. Karena kita itu terbentuk dari anasir, besar bersama anasir. Dan tumbuh kembang kita bersama anasir. Anasir itu sari-sarinya angin, sari-sarinya air, sari-sarinya api, dan sari-sarinya tanah. Dan karakter mereka berbeda-beda. Apa buktinya? Ini nyata. Ini bukan tentang hayalan. Ini bukan tentang mimpi, tapi ini nyata di dalam seharian kita semua. Bukankah ada orang yang pemarah? Ada? Ada orang yang pendiam. Ada orang yang tidak pernah punya pendirian. Dan ada orang yang tenang. Ini kan sifat mereka semua. Sifat dari saudara kita. Yang kita sebut adalah kita. Kita itu adalah itu. Pemarah. Dan apapun yang berbentuk brutal, yang suka membuat kerusuhan, yang suka membuat kerusakan, apapun itu bentuknya,
itu sifat setan idza jillatnatullah. Coba kita renungkan. Dan setan idza jillatnatullah itu berbahan bakar, berbahan api, sari-sarinya api. Bukankah kita ada bahan dari kita, dari sari-sarinya api? Kenapa kita harus menyalahkan setan? Kenapa? Bukankah unsurnya ada pada diri kita? Kenapa kita harus selalu menyalahkan setan? Kita tidak harus menyalahkan setan yang kita sebut setan, karena dia ada di dalam diri kita, yaitu unsur api. Lalu mari kita bercermin. Kalau ada yang berperilaku seperti itu, bukankah itu tindakan setan? Kenapa setan yang bertindak? Kita yang mengaku ini aku, wujudku, itu yang bertanggung jawab. Seharusnya dalam sudut pandang saya, kita tidak harus menyalahkan itu. Kita akui atau tidak, dia adalah saudara kita. Diakui atau tidak. Karena yang mengakui itu hanya orang-orang yang sadar, yang tersentuh oleh sadar. Yang lainnya, saya tidak mengatakan. Itu kembali kepada diri kita masing-masing untuk menjawabnya. Lalu, kalau ada orang yang selalu berkata mendamaikan, untuk mendamaikan apapun masalah yang sedang terjadi, dia selalu berada di tengah, tidak pernah melakukan keberpihakan demi kedamaian. Ini sifat air yang selalu membawa kedamaian, yang selalu membawa ketentraman di setiap kita yang hidup. Ini saudara kita, berarti air itu saudara kita yang belum kita sadari. Kita hanya mengakui yang baik-baiknya saja. Kita tidak mengakui saudara kita yang kita klaim jahat, padahal tidak. Dia itu diutus untuk seperti itu. Tugas kita mengendalikannya. Jangan ikuti sesuatu yang menentang hukum negara dan hukum agama dan hukum adat dan budaya kita. Sudah. Lalu ada orang
yang suka berperilaku ketika di sana ada, dia ke sana. Ketika di sini menguntungkan, dia ke sini. Ke sana ke sini yang dicari hanyalah keuntungan. Itu orang yang tidak punya pendirian. Salah? Tidak. Cuman belum benar. Kenapa? Itu sifat saudara kita, angin. Kenapa kita harus menghabiskan waktu untuk menilai ini salah, itu salah, sementara yang benar kita belum tahu? Sayang. Nah, kalau ada orang yang mendengarkan semuanya, dicaci dia diam, disakiti dia diam, di apapun orang memperlakukan dia, tapi dia tenang. Dia tidak frontal. Dia menghadapinya dengan tenang, dengan bijaksana. Itulah saudara kita juga. Dan itu adalah sifat bumi atau tanah. Apakah tanah pernah melawan ketika kita cangkul? Ketika kita perlakukan apapun, dan itu adalah saudara kita yang ada di semesta alam. Lalu tugas kita apa? Panjenengan sudah tahu tentunya apa tugas kita dalam sudut pandang panjenengan. Tapi saya akan menyampaikan sudut pandang saya. Bagi saya, ketika kita belum bisa menyatukan saudara-saudara kita, sari-sari angin, sari-sari air, sari-sari api, dan sari-sarinya tanah. Dalam sudut pandang saya, dia belumlah hidup dengan sempurna. Keburu, keduluan, merasa hidup. Jadi hidupnya keduluan oleh merasa. Merasanya menang. Padahal hidup itu bukan merasa. Lalu di mana kita menyatukan saudara kita yang 4 tersebut? Di manakah tempatnya untuk
bisa kita menyatukan. Tentu kita harus tahu tempatnya. Setelah kita tahu sifat dan karakternya saudara-saudara kita tersebut, tempat kita untuk bisa menyatukan saudara kita yang 4 tersebut, yang 4 karakter tersebut untuk menjadi satu karakter saja. Kita harus satukan menjadi yang bernama hidup. Setelah 4 anasir tersebut kita satukan menjadi satu: air, api, angin, dan tanah. Harus kita dapat menyatukannya. Dan ketika 4 unsur anasir tersebut bisa menyatu menjadi satu, dia berubah menjadi nama, yaitu hidup. Ini pengalaman saya, ini perjalanan saya, dan ini tentang saya. Apapun yang saya katakan tidak tentang siapapun, tidak tentang orang lain, semua tentang pribadi saya. Lalu di mana tempatnya? Tempatnya adalah ruangan kosong. Ruangan kosong apa? Wujud. Ini yang sering kita akui, aku. Wujud ini adalah tempatnya hidup. Yang bagi saya, ketika kita belum bisa menyatukan 4 unsur saudara kita tersebut, bagi saya, dia belum hidup. Inilah tempatnya untuk dapat menyatukan 4 anasir tersebut di dalam wujud. Bagaimana caranya? Ini tentang pemahaman saya. Di sini universal. Yang Hindu tidak harus masuk Islam. Yang Kristen tidak harus masuk agama yang lain. Dan agama yang lain pun tidak harus berpindah ke agama yang lain. Karena pada hakikatnya adalah satu. Panjenengan bisa mulai dari Hindu ketika panjenengan orang Hindu. Panjenengan bisa mulai dari Buddha ketika panjenengan orang Buddha. Panjenengan bisa mulai dari Nasrani ketika panjenengan orang Nasrani. Bahkan panjenengan bisa mulai dari Islam ketika panjenengan orang Islam. Bahkan orang yang tidak bertuhan, yang mengaku tidak percaya akan adanya Tuhan, yang kita sebut ateis, pun bisa melakukan hal ini. Ketika orang yang mengaku tidak bertuhan alias ateis, dia akan menangis. Ketika bisa sampai di
posisi ini, dia akan sadar akan pengakuannya tersebut. Bagaimana caranya? Kosongkan akalmu. Kosongkan dari segala hal apapun. Jangan meminta apapun. Jangan pamrih apapun. Apa dasarnya? Dalam Islam disebutkan, la haula wala quwata illa billah. Hidupkan itu, tumbuhkan itu di dalam diri, di dalam bahasa yang kita pahami, tanpa harus memahami bahasa orang lain yang belum kita pahami. Bersihkan akal, bersihkan hati, dan bersihkan syahwat kita. Bersihkan dari apapun. Kita bisa di masjid melakukannya, kita bisa di gereja melakukan ini, kita bisa di wihara melakukan ini, dimanapun bisa. Bahkan di dalam hutan atau di dalam gua pun bisa melakukan hal ini. Dimanapun bisa, di pasar pun bisa, di terminal pun bisa. Bagi panjenengan yang ada di terminal. Dengan cara hilangkan ego, hilangkan pamrih, hilangkan arogan kita. Itu artinya membersihkan isi kepala dari keinginan apapun. Dari pamrih apapun, supaya kita tidak arogan. Yang saya sampaikan ini tentang semua, tentang siapapun, tanpa harus berpindah dari sini ke tempat yang lain, karena ini tentang hakikat yang saya ketahui. Ketika kita berada di hakikat, semuanya sama. Tidak ada yang berbeda. Perbedaan itu hanya tentang akal dan pengakuan kita saja yang sudah terlanjur berkelompok dan terlanjur terlalu fanatik kepada kelompok kita masing-masing. Hanya itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang sedang mencari atau yang akan mencari. Silakan panjenengan mulai dari apa yang panjenengan yakini benar. Karena hakikatnya benar-benarnya benar adalah suci. Dan suci itu adalah hidup. Dan hidup itu dari yang maha hidup. Atau dari yang maha suci. Maka satukanlah dari 4 keinginan itu. Dari 4 keinginan yang berbeda itu menjadi satu. Keinginan hidup yang bertempat di ruangan kosong, wujud
yang kosong dari ego, pamrih, dan arogan. Mohon maaf jika tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.